Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Lucy Fatika Sari dengan NPM 2111090010 dan rekan saya Sulistianingsih dengan NPM 2110900016. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan membahas problem 2.6 pada bab elektrodinamika mata kuliah listrik magnet dengan dosen pengampu Bapak Ardian Asyari, MPD. Temukan medan listrik jarak Z di atas pusat datar piringan bundar berjari-jari R besar yang membawa muatan permukaan seragam sigma, dan kemudian melihat apa yang diberikan rumus dan batas R menuju tak terhingga, dan juga memeriksa kasus untuk Z menjadi jauh lebih besar dari R. Jadi, saya sudah menggambar diagram lingkaran. Jadi ini seharusnya berada di titik tengah lingkaran dan titik evaluasi, dan hanya beberapa jarak dengan Z di atas dis ini. Dapat dikatakan bahwa dis di sini memiliki muatan permukaan yang seragam sigma. Jadi kita dapat menganggap seluruh permukaan ini dis melingkar semacam tertutup dan terisi dengan lurus. Kita hampir dapat menganggap dis ini terdiri dari sekelompok cincin muatan yang berbeda. Jadi misalnya saya hanya akan menggambar satu dari cincin di sini di sepanjang tepi yang sedikit lebih kecil dari jari-jari kita. Jadi katakanlah itu adalah jarak yang kita sebut sebagai R kecil. Kita dapat menganggap seluruh permukaan ini, seluruh cakram ini terdiri dari sekumpulan cincin dengan jumlah tak terbatas dari cincin. Ini membuat kita tahu mulai dari asalnya, dan semakin besar dan semakin besar dan semakin besar sampai akhirnya mencapai garis akhir R. Dari situasi yang tepat ini, jika kita hanya memiliki muatan di sepanjang cincin. Dari gambar tersebut dapat kita peroleh vektor E cincin sama dengan satu per 4 V epsilon 0 dikali 2 V R Z lambda per Z kuadrat plus R kuadrat pangkat 3/2 Z topi. Sehingga kita hanya perlu mengubah persamaan ini, maka dapat menganggap cincin ini memiliki ketebalan DR yang sangat kecil. Itu tidak cukup seperti cincin satu dimensi, sehingga memiliki ketebalan yang sangat sedikit DR setiap cincin. Jadi perlu mengganti lambda dalam persamaan ini dengan torsi, sehingga lambda sama dengan psi dikali DR menjadi torsi yang merupakan muatan persatuan luas T DR. Jadi DR memiliki satuan menjadi satuan jarak sama dengan 1/4 V epsilon 0 dikali 2 pi Z torsi RDR per Z kuadrat ditambah R kuadrat pangkat 3/2. Jarak kuadrat ini memberi kita satuan yang benar untuk lambda, sehingga kita bisa memasukkannya ke persamaan ini.
pada dasarnya medan listrik yang akan disumbangkan oleh setiap mesin kecil individu medan total tak terbatas jumlahnya. Sehingga secara teknis yang harus dilakukan hanyalah mengintegrasikan ini. Karena ini adalah medan listrik satu cincin, hanya perlu mengintegrasikan ini dari titik asal sampai ke jari-jari R besar. Oke, jadi mari kita lanjutkan dan lakukan sehingga medan listrik menjadi vektor E sama dengan integral dari R sama dengan R sampai R sama dengan 0. Vektor E cincin sama dengan 2pi Z torsi per 4pi epsilon 0 integral dari R besar sampai 0 R dr per Z kuadrat plus R kuadrat pangkat 3/2. Bagian ini adalah integral substitusi U yang cukup standar. Maka menjadi LC ditambah U sama dengan Z kuadrat ditambah R kuadrat menjadi DU sama dengan 2 RdR. Maka hasilnya RdR sama dengan setengah DU. Baik, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Sulistia. Kepadanya dipersilahkan. Baiklah, sehingga hasil substitusi dari persamaan sebelumnya adalah 2pi Z torsi per 4pi epsilon 0 integral Z kuadrat plus R kuadrat sampai Z kuadrat dibagi U pangkat 3/2 sama dengan 2 torsi per 4pi epsilon 0. Jika R0 dari persamaan sebelumnya, maka U menjadi Z kuadrat, dan jika R, maka U menjadi Z kuadrat per R kuadrat. Mengetahui bahwa RdR setengah DU, maka dibagi dengan min 1/2 sehingga integral Z kuadrat plus R kuadrat sampai Z kuadrat U pangkat min 3/2. Baiklah, untuk menyederhanakan, kami akan meletakkan angka 2 hingga bisa dapat dicoret atau disederhanakan. Untuk selanjutnya adalah hasilnya menjadi min 2pi Z torsi per 4pi epsilon 0 dikali 1 per akar U dengan batas Z kuadrat plus R kuadrat sampai Z kuadrat.
menghasilkan min 2pi Z torsi dibagi 4pi epsilon 0 dalam kurung 1 per akar Z kuadrat plus R kuadrat dikali dikurang min 1 per Z. Hingga medan listrik cincin didapatkan vektor E sama dengan 2pi torsi Z per 4pi epsilon 0 dalam kurung 1 per Z min dikurang 1 per akar Z kuadrat ditambah R kuadrat. Kurung medan listrik cincin berada di arah topi sehingga Z topi. Jika semua ini terdiri dari kelompok cincin, maka arahnya sama. Jadi sekarang kita harus memeriksa beberapa kasus studi. Bagaimana jika R menuju tak hingga? R menuju tak hingga sama dengan torsi kali Z per 2 epsilon 0 dalam kurung 1 per Z dikurang 1 per R kurung Z topi. R di sini akan dijadikan 0, maka 1 per R ini disederhanakan atau dicoret. Sehingga R menuju tak hingga adalah vektor E sama dengan torsi per 2 epsilon 0 Z topi. Medan listrik menjadi torsi lebih dari 2 epsilon 0. Percuma karena hanya listrik lapangan, jadi melingkari ini adalah jawabannya. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya, Z lebih besar dari R adalah torsi dikali Z per 2 epsilon 0
dikurang R kuadrat per 2 Z pangkat 3. Persamaan ini mengambil dari persamaan Z vektor sama dengan 2pi torsi Z kuadrat per 4pi epsilon 0 dalam kurung simpul 1 per Z dikurang 1 per akar Z kuadrat ditambah X kuadrat dan Z of hasil yang kami dapatkan dari masalah 2.6 adalah vektor E sama dengan I per 4I epsilon 0 Z kuadrat Z of I. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.